Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan peninjauan sarana dan prasarana isolasi tambahan bagi pasien COVID-19 di Surabaya. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan melaksanakan operasi terpadu terkait peraturan pembatasan kegiatan masyarakat. Bagaikan sebuah batangan emas yang dibungkus sehelai kertas koran. Begitulah biasanya sebuah kesuksesan dibungkus sebuah kegagalan. Maka janganlah merasa takut untuk menghadapi kegagalan. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 23 Juli 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Bentuk totalitas penuh TNI Angkatan Laut dalam membantu pemerintah menuju Indonesia sehat bebas COVID-19. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan peninjauan sarana dan prasarana isolasi tambahan bagi pasien COVID-19 di Surabaya. TNI Angkatan Laut totalitas penuh membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Komitmen ini diwujudkan TNI Angkatan Laut dengan menyediakan sarana dan prasarana isolasi tambahan bagi pasien COVID-19 di Surabaya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan pengecekan sarana dan prasarana isolasi tambahan tersebut di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Ramelan dan Pangkalan Marinir Surabaya, serta fasilitas kesehatan di kapal Rumah Sakit Angkatan Laut KRI Dr. Suharto 990. Mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19, TNI Angkatan Laut mempersiapkan Gedung Karangpucung yang terletak di Markas Komando Pangkalan Marinir Surabaya sebagai tempat isolasi. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga menyediakan oksigen gratis bagi masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan KRI Dr. Suharto 990 yang memiliki kemampuan memproduksi oksigen di Markas Komando Koarmada 2 Surabaya. Tadi juga kita serahkan dari Suharto oksigen ini kepada Bu Gubernur Jawa Timur untuk serahkan pada rumah sakit yang membutuhkan. Kemudian kedepannya nantinya akan saya buka konter di depan Koarmada 2 di pinggir jalan sana untuk masyarakat yang akan menggunakan itu nanti akan kita tukar tabung oksigennya. Jadi masyarakat bawa, kemudian kita punya yang sudah isi sehingga bisa langsung bisa memanfaatkan, karena kalau tempatnya masuk ke dalam sini mungkin agak susah, sehingga nanti akan saya buka di Jalajaya, ya tepatnya di Jalajaya, nanti biar diumumkan juga lewat radio asas sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa langsung datang di sana, dan kita buka 24 jam sehingga masyarakat sewaktu-waktu membutuhkan langsung bisa tukar oksigen yang 1.500 maupun yang 6.000. Sebagai bentuk pengawasan dan pengamanan untuk antisipasi terjadinya penyebaran COVID-19, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan melaksanakan operasi terpadu terkait peraturan pembatasan kegiatan masyarakat. Dalam rangka menyikapi informasi terjadinya lonjakan pasien COVID-19 di berbagai daerah, Satuan Kapal Patroli Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan bersinergi dengan instansi maritim setempat, mengambil langkah tegas dan melaksanakan operasi terpadu terkait peraturan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan kepada para pengguna moda transportasi laut di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan. Dalam operasi terpadu tersebut, Komandan Satro Lantamal 13, Letkol Laut Pelaut Sahatro Silaban bersama Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Tarakan meninjau sekaligus memimpin kegiatan operasi terpadu yang berlangsung di atas kapal motor Lambelu dan kapal motor Sabuk Nusantara 116. Komandan Satro Lantamal 13 Tarakan menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk pengawasan dan pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang di masa PPKM, serta untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Guna menyikapi terjadinya lonjakan pasien COVID-19,
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya kembali menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim di wilayah Kenjeran, Surabaya. Untuk kesekian kalinya, TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya kembali menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim di wilayah Kenjeran, Surabaya yang ditinjau langsung oleh Komandan Lantamal 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Yos Suryono Hadi. Pada kesempatan ini, Dan Lantamal 5 Surabaya mengatakan bahwa Lantamal 5 beserta Lanal di bawah jajarannya telah memberikan vaksinasi lebih dari 25.000 masyarakat maritim di wilayah Jawa Bali, mulai dari wilayah Tegal hingga Denpasar dalam kurun waktu 1 bulan. Serbuan vaksin masyarakat maritim kali ini mengerahkan 40 personel tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Lantamal 5 Surabaya dan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Upomo. Dalam kegiatan ini, Laksamana Pertama TNI Yos Suryono juga memberikan tali asih kepada perwakilan masyarakat maritim yang hadir. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas Lantamal 5 telah ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah untuk memberikan vaksin. Masih terkait serbuan vaksin masyarakat maritim, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan juga menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Kota Tarakan dan pemerintah daerah Kabupaten Berau. Menyikapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Kota Tarakan dan pemerintah daerah Kabupaten Berau menyelenggarakan serbuan vaksin masyarakat maritim di Pos TNI Angkatan Laut Berau. Kegiatan ini ditinjau langsung oleh Komandan Lantamal 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamurti, didampingi Ketua Koordinator Cabang 13 Daerah Jalasenastri Armada 2, Nyonya Siska Edi Krisnamurti, bersama Bupati Berau, Haji Sri Juniarsih dan Kepala KKP Kelas 2 Tarakan, Bapak Ahmad Hidayat. Menurut Dan Lantamal 13 Tarakan, serbuan vaksin masyarakat maritim ini dapat terlaksana atas kerjasama TNI, pemerintah daerah dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Tarakan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-24, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru menggelar kegiatan bakti maritim berupa pengobatan gratis dan khitanan massal serta panen raya ketahanan pangan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-24, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru menggelar kegiatan bakti maritim berupa pengobatan gratis dan khitanan massal yang dipimpin Komandan Lanal Kota Baru, Letkol Laut Pelaut Sadarianto di Balai Kesehatan Lanal Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dan Lanal Kota Baru mengatakan, kegiatan ini bekerja sama dengan PT Mubadala Petroleum dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Baru, yang diikuti oleh masyarakat sekitar lingkungan Markas Komando Lanal Kota Baru. Selain pengobatan gratis dan khitanan massal, Lanal Kota Baru juga melaksanakan panen raya ketahanan pangan berupa buah semangka oleh Dan Lanal Kota Baru didampingi Ketua Cabang 5 Koordinator Cabang 13 Daerah Jalasenastri Armada 2, Nyonya Yunise Sadarianto di Desa Sungup Kanan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru. Selain informasi tadi netizen, kami juga telah merangkum berita Nevi News dalam sepekan. Berikut liputannya. TNI Angkatan Laut kembali melaksanakan serbuan vaksin masyarakat maritim dengan target 1.000 dosis di Tanjung Kait, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Tangerang, Banten, yang merupakan wilayah kerja Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta. Serbuan vaksin masyarakat maritim terus digalakan di seluruh penjuru Indonesia. Begitu juga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau langsung pelaksanaan serbuan vaksin masyarakat maritim yang digelar oleh Korps Marinir dengan sasaran masyarakat pesisir di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M.
mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Viva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.